awalnya dia dimodali oleh orang yang memiliki kaitan dengan pencucian uang. Jadi ada yang dananya ilegal, dana dari narkoba, dana dari penipuan sebelumnya. Dia melihat nih, ini ada orang yang sepertinya orang from zero to hero, dari tukang parkir, tukang cuci piring, ya didanai, dibelikan tas mewah, atau banyak juga sekarang penyewaan tas, Mas Gilang. Itu udah lama sebenarnya ya. Kalau mau tas merek LV ataupun merek apapun, itu bisa dipinjam dan biayanya tarifnya per jam. Ada yang per jam atau per hari, atau sekedar untuk foto sebagai background atau layar. Jadi private jet pun juga ada yang disewakan hanya untuk foto-foto. Nah, mereka dibiayai oleh aktor di belakangnya. Jadi aktor yang melakukan pencucian uang ini bisa tadi ya, dana dari korupsi, dana dari barang yang ilegal, ada juga dari platformnya sendiri. Jadi sekarang ini yang belum ketemu adalah Indra misalkan dan Doni kan terlibat Binomo, ada Oktatrade dan lain-lain. Yang belum ketemu adalah siapa yang punya platform itu. Karena indikasi awalnya mereka bisa flexing pamer harta itu dibiayai oleh platform tadi. Nah, ini platform tadi ini yang disebut sebagai money launderer, ya. Dia yang memiliki uang untuk mendorong si Crazy Rich abal-abal ini menarik korban baru. Baik, Mas Bima, tadi berarti ini seperti halnya kalau tahun kita tarik ke belakang 80-an, 90-an atau awal 2000 ini seperti MLM, dan juga kalau tujuan flexing itu juga apakah sama untuk menarik agar masyarakat bisa masuk ke dalam sistem mereka atau mungkin menggunakan apa yang seperti mereka katakan, seperti itu? Ya, satu indikasi kesamaannya ya adalah mereka biasanya memicu terjadinya penarikan dana dari masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sedang susah. Tahun 98 itu juga marak. Crazy Rich tadi. Mereka bikin video, disebar ke kampung-kampung. Ya. Jadi ada situasi ekonomi di mana ketimpangannya cukup lebar antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin, dan mereka menargetkan entah yang miskin ataupun yang tengah-tengah ini untuk tergiur kaya dalam jangka waktu yang sangat cepat. Kan kita lihat ya, tahun 98 muncul rame, tahun 2020, 2021 karena ekonomi sedang mengalami pandemi, cari kerja susah, sehingga kalau ada tawaran untuk kaya dalam waktu singkat, ini menarik. Dan yang kedua juga banyak follower-follower di sosial media sebenarnya impulsif, ya. Sudah impulsif, inferior kompleks. Jadi ketika ada yang orang pamer tas mewah dan segala macam, langsung dianggap ini that's my dream. That's my dream, ini adalah success story, dan ini adalah pahlawan masa kini. Baik. Apalagi kalau Crazy Rich-nya tadi berbagi sumbangan donasi di tengah situasi bencana pandemi, ini dianggap sebagai sosok yang sangat istimewa. Baik. Baik, terima kasih untuk awal terlebih dahulu, Mas Bima. Saya ke Ibu Hudan. Ibu Hudan ya, bagaimana melihat fenomena ini dari sisi psikologis? Ini banyak sekali yang flexing atau pamer harta. Tadi juga Mas Bima menyinggung saat ini di era majunya teknologi seperti media sosial, ini banyak sekali hal yang bisa dimanipulasi. Ada mungkin persewaan produk-produk branded seperti itu. Iya, Mas Gilang, Mas Bima, dan barangkali para pemirsa ya. Kebutuhan pada diri individu. Jadi setiap individu, setiap orang itu punya kebutuhan. Salah satu kebutuhannya adalah pengakuan atau diterima oleh orang lain. Nah, ketika seseorang belum terpenuhi kebutuhan, jadi setiap orang berbeda kualitas dari kebutuhan tersebut, dia akan bisa melakukan apapun asal kebutuhan untuk diakui itu bisa terrealisasi. Ya, jadi misalnya kalau orang tadi sudah Mas Bima barangkali menyampaikan bahwa menjadi figur yang dikagumi, kemudian dengan uang, kemudian dia banyak teman, yang barangkali ketika sebelumnya dia bisa direndahkan, dilecehkan, diremehkan gitu ya oleh masyarakat atau oleh orang-orang yang terdekat yang mungkin sebenarnya secara emosional dia harapkan memberikan support positif kepada dia, memberikan penguatan. Nah, ini mungkin tidak dia dapatkan sehingga kebutuhan tadi harus terpenuhi
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.